Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Rofi, saya selaku moderator dan ini rekan-rekan kelompok saya yang ingin mempresentasikan bangsa Inggris, bangsa Belanda, dan kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia. Dan pembahasan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Nah, yang pertama ada bangsa Inggris. Penyebab kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia awal mulanya itu karena mengikuti jejak dari bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol yang berhasil mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia. Meskipun bangsa Inggris bisa mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon, tidak menyurutkan niatnya untuk berlayar ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sama seperti bangsa Eropa lainnya, yaitu untuk mendapatkan rempah-rempah yang pada saat itu rempah-rempah merupakan kebutuhan vital di Eropa yang digunakan sebagai pengawet makanan dan juga penghangat ikan musim dingin. Nah, penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia itu penyebab terbesarnya karena kehancuran dari Konstantinopel. Karena kehancuran dari Konstantinopel, untuk mendapatkan rempah-rempah di benua Eropa itu sangat sulit dan harganya sangat mahal. Sehingga bangsa Inggris mencari jalan keluar dengan cara mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Ketika pelayaran ke dunia timur, bangsa Inggris pertama kali sampai di India pada tahun 1498. Nah, ketika sampai di India, bangsa Inggris berusaha untuk memperkuat kehidupannya dengan cara membentuk fungsi dagang yang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Ketika 1602, pemerintah Inggris ini mengirimkan utusannya untuk menjalin hubungan bilateral di Banten. Yang kedua, bangsa Belanda. Apa penyebab kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia? Sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia, bangsa Belanda membeli rempah-rempah ke Lisabon, ibu kota Portugis, dan pada saat itu bangsa Belanda masih di bawah penjajahan Spanyol. Bangsa Belanda tidak lagi membeli rempah-rempah ke Lisabon dikarenakan Portugis dijajah juga oleh Spanyol. Hal itu menyebabkan bangsa Belanda menjelajah samudra sampai ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Pada rombongan yang pertama, bangsa Belanda membawa 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, yaitu datang pertama kali di Banten. Pada awalnya kedatangan bangsa Belanda ini diterima baik oleh rakyat Banten, namun karena sikapnya yang kurang baik, bangsa Belanda diusir oleh rakyat Banten dan mereka bangsa Belanda melanjutkan perjalanannya sampai ke Bali. Semua bangsa Eropa ke Indonesia. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan atas sebuah negara, wilayah, dan manusia di luar batas negaranya. Seringkali kolonialisme bertujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya tenaga kerja, pasar, dan wilayah tersebut. Pada dasarnya, konsep kolonialisme berkaitan dengan imperialisme, artinya keduanya merupakan kebijakan atau etos penggunaan kekuasaan untuk menguasai bangsa dan rakyat di negara lain. Sementara dari segi etimologi, kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti menguasai. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus pada politik dan pemerintah negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Latar belakang kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di dunia. Sampai akhirnya masuk ke Nusantara. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia sementara disebabkan oleh beberapa seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah di kawasan Turki Utsmani. Dampak datangnya Eropa ke Indonesia yang pertama yaitu dalam bidang politik. Adanya penerapan yang mengubah sistem pemerintahan tidak langsung yang menjadikan bupati sebagai penguasa VOC dan digaji oleh pemerintah kolonial. Yang kedua dalam bidang ekonomi, yaitu munculnya perdagangan
monopoli. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial budaya, adanya bahasa Belanda menjadi bahasa serapan. Yang keempat dalam bidang pendidikan, munculnya beberapa pelajar. Abad 15, awalnya bangsa Eropa menguasai seluruh wilayah dengan kekuasaan, sistem politik, serta pendidikan yang kuat. Namun beberapa kemudian terjadilah pergolakan antar bangsa dan perbedaan kultur, budaya, keyakinan baru bersifat dominan untuk menguasai seluruh wilayah, membuat peperangan yang tidak dapat dilindungi lagi. Ada hal pun yang tidak didukung dengan adanya revolusi industri itu menguasai seluruh wilayah perekonomian. Dengan adanya kolonialisme ini secara istilah upaya dilakukan untuk memperluas wilayah dan untuk mendapatkan sumber daya. 5. Mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Rempah-rempah merupakan bahan pokok utama yang bisa dijadikan sebagai bahan pengawet dan penghangat. Rempah-rempah memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga orang-orang pada zaman dahulu menyebutnya sebagai simbol kejayaan. Hampir seluruh sumber daya alam di Indonesia diincar oleh bangsa asing sejak dahulu. Perlu diketahui bahwa beberapa hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu ada 4. 1. Adanya pengetahuan teknologi dengan penemuan kompas, teropong, peta. 2. Adanya buku Imago Mudi karangan Marco Polo tentang perjalanan ke timur. 3. Perkembangan semangat mencari kekuasaan dengan simbol 3G yaitu gospel, glory, dan gold. 4. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Bangsa Eropa yang pernah datang di Indonesia yaitu 1. Bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, bangsa Prancis, bangsa Inggris. Pembahasan sudah selesai, maka kita akan buka sesi tanya jawab. Satu, ada yang ditanyakan? Ada. Kenapa bangsa Inggris datang ke Indonesia? Izin menjawab, karena di Indonesia kaya akan sumber daya alam, salah satunya yaitu rempah-rempah yang diimpor dari bangsa barat. Terima kasih. Kenapa bangsa Inggris datang ke Indonesia bukan ke negara lain? Saya ingin menjawab karena di negara lain ini akan rempah-rempahnya dan harga jualnya lebih mahal dari Indonesia. Dua, ada yang ditanyakan? Saya ingin tanya, apakah kedatangan suasana Belanda pertama kali diterima baik oleh bangsa Indonesia? Oke, izin menjawab. Jadi untuk kedatangan pertama kalinya itu diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya bangsa Belanda diusir dari Indonesia. Kenapa kok bangsa Belanda diusir dari Indonesia? Saya izin menjawab, karena sikap bangsa Belanda kurang baik terhadap masyarakat Indonesia. Bapak ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, mengapa bangsa Eropa merupakan kolonialisme? Saya minta izin untuk menjawab, yaitu untuk menghindari persaingan antara sesama bangsa Belanda itu sendiri. Untuk menghindari persaingan sesama pedagang Belanda, apakah harus menerapkan sistem kolonialisme? Saya izin menjawab, iya, karena di sebuah organisasi VOC harus menerapkan sistem kolonialisme agar terhindar dari persaingan pedagang Belanda. 5, ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, mengapa VOC dianggap sebagai akar dari kolonialisme? Saya izin menjawab, karena VOC adalah sebuah organisasi yang mengatur kegiatan politik dan perdagangan yang ada di Indonesia. Apakah VOC mempunyai hak untuk mengatur kegiatan politik dan perdagangan di Indonesia? Ya, karena VOC memiliki hak otonomi yang bertindak selayaknya negara. Jadi kesimpulan materi yang telah kami sampaikan yaitu bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ingin menguasai atau mengeksploitasi sumber daya alam dan kekayaan yang ada di Indonesia. Dan bangsa Eropa berfokus pada tujuan sumber daya alam yang ada di wilayah tertentu.
Itu saja yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Bila tidak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.